Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat setia pecinta Abu Nawas, dimanapun kalian berada. Semoga malam ini hati kalian tenang, pikirannya damai, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini, menemani malam bersama cerita-cerita penuh hikmah, tawa, dan pelajaran hidup dari kecerdikan Abu Nawas. Semoga setiap cerita yang kalian dengarkan bisa menjadi hiburan yang menenangkan hati, pengantar istirahat yang nyaman, sekaligus membawa manfaat dan pesan kebaikan untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk kalian yang mungkin sedang lelah menjalani hari, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Yang sedang mencari rezeki, semoga dibukakan pintu keberkahan. Yang sedang bersedih, semoga diberi ketenangan. Dan yang sedang berjuang dalam diam, semoga selalu dikuatkan dan dijaga kesehatannya. Jangan lupa siapkan teh hangat, rebahan, dan senyaman mungkin. Lalu mari kita masuk ke kisah malam ini, sebuah cerita lucu penuh pelajaran tentang Abu Nawas yang akan memberi pelajaran kepada tetangga yang suka gibah. Selamat mendengarkan dan semoga kalian menikmati ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Selamat datang di channel Kisah Abu Nawas. Malam itu, kota Baghdad tampak seperti hamparan permadani emas yang berkilau di bawah cahaya bulan. Lentera-lentera minyak bergoyang pelan tertiup angin gurun yang lembut. Aroma roti panggang, kayu gaharu, dan kopi hangat masih tersisa dari pasar yang mulai sepi. Para pedagang menutup kios mereka sambil menguap lebar. Sementara suara jangkrik mulai mengambil alih keramaian siang hari. Di kejauhan, kubah-kubah istana khalifah tampak bercahaya seperti binatang jatuh yang menyangkut di bumi. Malam biasanya menjadi waktu paling tenang di Baghdad. Tetapi malam itu berbeda, karena dari gerbang utara kota datang seorang tamu asing. Ia mengenakan jubah panjang berwarna hitam tua dengan garis-garis emas di ujung lengan. Janggutnya rapi, hidungnya mancung, dan matanya tajam seperti elang yang sedang mencari tikus kurus. Di belakangnya berjalan dua pengikut yang membawa puluhan kitab sangat banyak sampai terlihat seperti tukang pindahan perpustakaan. Orang-orang mulai berbisik, "Itu siapa?" katanya pendeta dari negeri jauh. Wajahnya sombong sekali. Jangan keras-keras, nanti kau dijadikan teka-teki." Pendeta itu berjalan tanpa senyum sedikit pun. Ia memandang kiri dan kanan seperti guru yang kecewa melihat murid-muridnya salah semua. Salah satu penjaga kota mencoba ramah. "Selamat datang di Baghdad, Tuan. Apakah perjalanan Anda menyenangkan?" Pendeta itu menjawab datar. "Cukup melelahkan. Terlalu banyak unta yang jalannya seperti sedang berpikir." Penjaga itu mengerti bingung. Memangnya unta bisa berpikir? Pendeta itu menarik napas panjang. "Kalau tidak berpikir, kenapa jalannya lambat sekali?" Para pedagang langsung saling pandang. Astaga, baru datang sudah bikin kepala miring. Tak lama kemudian, kabar kedatangannya sampai ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Di aula kerajaan yang luas dan diterangi ratusan lentera, sang khalifah sedang menikmati malam dengan meminum teh hangat sambil mendengarkan musik gambus. Beberapa penasihat duduk santai, dan suasana terasa damai. Sampai seorang pengawal masuk tergesa-gesa. "Wahai Paduka Khalifah, ada tamu asing dari negara barat." Harun al-Rasyid mengangkat alis. Apakah ia pedagang? "Bukan." "Penyair?" "Bukan." "Penjual obat kuat?" "Bukan juga, Paduka." "Lalu siapa?" "Seorang pendeta, dan katanya ia datang untuk menguji kecerdasan Baghdad." Suasana aula langsung berubah. Beberapa penasihat mulai batuk kecil, yang lain pura-pura sibuk minum. Salah satu menteri berbisik pelan, "Kalau sudah bilang menguji kecerdasan, biasanya orang sulit diajak makan." Harun al-Rasyid tertawa kecil. "Bawa dia masuk. Aku ingin melihat seperti apa orang yang berani menantang Baghdad." Tak lama kemudian, pendeta asing itu masuk ke aula kerajaan. Langkahnya mantap, tatapannya tajam, dan anehnya, ia sama sekali tidak terlihat gugup.
Padahal biasanya orang yang masuk istana Baghdad langsung gemetar seperti kambing melihat tukang sate. Pendeta itu mengungguk tipis. Salam untuk Khalifah besar Baghdad. Dan salam untuk tamu yang jauh perjalanan. Jawab Harun Ar-Rasyid ramah. Duduklah. Pendeta itu duduk perlahan. Namun sebelum siapapun sempat berbicara, ia langsung berkata, aku mengenal Baghdad dipenuhi orang-orang bijak. Beberapa penasihat langsung tersenyum bangga. Pendeta itu melanjutkan, tetapi aku juga mendengar banyak orang merasa bijak hanya karena janggutnya panjang. Senyum para penasihat langsung hilang. Seorang menteri tua refleks mengangkat janggutnya sendiri. Pendeta itu memandang sekali aula. Aku datang bukan untuk mencari musuh. Aku hanya ingin melihat apakah kebijaksanaan di kota ini benar-benar dalam atau hanya selebar sorban. Seisi aula mulai gelisah. Namun Harun Ar-Rasyid justru tampak tertarik. Kau tampaknya senang bermain kata. Pendeta itu tersenyum tipis. Kadang kata-kata lebih tajam daripada pedang. Menteri tua tadi langsung berbisik ke temannya. Kalau begini terus, malam ini aku bisa sakit kepala sebelum tidur. Temannya mengangguk. Aku baru 5 menit mendengar dia bicara, tapi rasanya seperti ujian sekolah. Pendeta itu lalu membuka salah satu gulungan kitab. Aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Silahkan, kata Khalifah. Tetapi, lanjut pendeta itu, aku ingin jawaban dari orang paling cerdas di Baghdad. Semua orang langsung saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Karena di Baghdad, mengaku paling cerdas itu berbahaya. Kalau salah sedikit, bisa ditertawakan seminggu penuh di pasar. Akhirnya Khalifah tersenyum. Di Baghdad, orang paling cerdas biasanya sulit ditemukan sebelum waktu makan. Pendeta itu mengernyit bingung. Maksudnya, karena saat lapar, semua orang terlihat bodoh. Beberapa pengawal tertawa kecil. Pendeta itu tidak tertawa. Ia malah membuka kitab yang lebih besar. Baiklah, katanya serius. Kalau begitu, besok malam aku akan mengajukan pertanyaan besar di aula ini. Apa pertanyaannya? Tanyanya Khalifah. Pendeta itu diam beberapa detik. Lalu berkata perlahan, siapa yang mencabut nyawa Yesus di kayu salib? Mendadak, suasana aula menjadi sunyi. Bahkan suara musik gambus berhenti. Api lentera bergoyang pelan. Beberapa penasihat langsung menelan ludah. Seorang pengawal hampir tersedak kurma. Menteri tua tadi bahkan sampai salah duduk dan hampir jatuh dari kursinya. Pendeta itu memandang semua orang satu persatu. Nah, katanya pelan. Apakah Baghdad punya jawaban? Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Yang terdengar hanya suara jangkrik dari taman istana. Pendeta itu langsung tersenyum kecil, senyum orang yang merasa dirinya menang sebelum permainan dimulai. Aku akan kembali besok malam. Ia menutup kitabnya. Dan aku berharap Baghdad tidak hanya pandai membuat puisi, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan. Setelah itu, ia berdiri dan pergi meninggalkan aula. Semua orang masih diam, sampai akhirnya seorang menteri berbisik pelan. Adukah? Ya, kita panggil Abu Nawas saja. Seluruh aula langsung mengangguk setuju, karena di Baghdad, kalau ada masalah yang membuat kepala berasap, biasanya Abu Nawas yang bisa membuat semuanya tertawa hati. Namun malam itu, tak seorang pun tahu bahwa jawaban Abu Nawas nanti justru membuat seluruh istana lebih bingung daripada sebelumnya. Dan itulah yang membuat kisah ini benar-benar dimulai. Malam berikutnya, Baghdad kembali diselimuti udara dingin yang nyaman. Bulan menggantung bulat di atas kota seperti lampu perak raksasa. Dari kejauhan, terdengar suara anjing penjaga sesekali menggonggong malas. Sementara para pedagang terakhir di pasar mulai membereskan karpet dan lampu minyak mereka. Namun berbeda dari malam biasanya. Kali ini, hampir seluruh kota membicarakan satu hal yang sama. Pertanyaan si pendeta asing. Di kedai kopi, di toko kain, bahkan di tempat tukang cukur, orang-orang sibuk berdebat. Menurutku, malaikat yang mencabut nyawa. Jangan sembarangan bicara. Lalu siapa? Ya, aku juga tidak tahu. Seorang tukang roti ikut menyaut sambil mengupas tungkunya. Yang jelas bukan aku. Semua orang menoleh kesal. Tentu saja bukan kau. Tapi tadi kalian bertanya siapa?
Perdebatan kecil seperti itu terjadi di mana-mana, sampai membuat suasana Baghdad malam itu terasa aneh sekaligus lucu. Sementara itu, di istana Khalifah Harun al-Rasyid, aula kerajaan sudah dipenuhi oleh pejabat, ulama pengawal, penyair, hingga tamu-tamu istana yang penasaran. Semua ingin melihat bagaimana pertanyaan itu akan dijawab. Dan yang paling penting, semua ingin melihat apakah Abu Nawas benar-benar bisa menyelamatkan muka Baghdad. Di dalam aula, lentera-lentera besar bergantung di langit-langit tinggi. Cahaya kuning keemasan memantul pada lantai marmer yang mengelap. Aroma garam memenuhi udara, bercampur harum teh kayu manis yang disiapkan pelayan istana. Namun, meski suasana terlihat mewah, wajah orang-orang tetap tegang. Salah satu penasihat tampak mondar-mandir sambil menggigit kukunya. Menteri tua yang kemarin hampir jatuh dari kursi kini malah membawa 3 kipas sekaligus karena terasa gugup. "Kenapa kau bawa kipas sebanyak itu?" tanyanya pengawal. "Aku tidak tahu harus mengipas kepala atau hati." Di sudut aula, 2 pengawal berbisik pelan. "Menurutmu, Abu Nawas punya jawaban?" "Entahlah, kalau tidak punya, ya paling-paling dia pura-pura sakit." Tak lama kemudian, pintu aula terbuka perlahan. Pendeta asing itu masuk kembali. Kali ini ia tampak lebih percaya diri daripada malam sebelumnya. Jubah hitamnya menjuntai panjang, dan kitab tebal di bawahnya, seperti orang yang siap memenangkan perlombaan sebelum peluit dibunyikan. Ia memandang seluruh aula dengan senyum tipis. "Jadi," katanya pelan, "apakah Baghdad sudah siap?" Tak ada yang menjawab. Beberapa orang malah pura-pura batuk. Harun al-Rasyid duduk tenang di singgasananya. "Kami siap mendengar pertanyaanmu." Pendeta itu mengangguk, lalu melangkah ke tengah aula. Suasana langsung sunyi, bahkan suara sendok jatuh pun mungkin bisa terdengar sampai dapur. Pendeta itu membuka kitabnya perlahan, lalu berkata dengan suara berat, "Jika Yesus disalib," beberapa orang langsung menahan nafas. "Maka siapa yang mencabut nyawanya?" Sunyi, sangat sunyi. Seorang pengawal sampai berkeringat padahal malam sedang dingin. Pendeta itu melanjutkan, "Jika kalian mengatakan manusia mencabut nyawa, berarti manusia lebih kuat." Ia berjalan pelan sambil menyapa para ulama. "Jika kalian mengatakan Tuhan yang mencabut nyawa, mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi?" Suasana makin tegang. Pendeta itu lalu mengangkat satu jari. "Dan jika kalian tidak bisa menjawab, maka berarti kebijaksanaan Baghdad hanya cerita pasar semalam." Beberapa pejabat langsung saling pandang panik. Salah satu ulama mencoba bicara. "Mungkin," namun belum sempat melanjutkan, ia langsung minum air karena gugup. Pendeta tersenyum tipis. "Nah, tidak ada jawaban." Tiba-tiba dari luar aula terdengar suara ribut. "Pelan-pelan. Jangan dorong. Kurma itu bukan buat diinjak." Semua orang menolak ke pintu. Lalu muncullah seorang dengan sorban agak miring, sandal berdebu, dan mulut penuh makanan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia masuk sambil mengunyah santai. "Maaf terlambat," katanya sambil duduk sembarangan. "Di luar ada penjual kebab. Kalau aku datang lebih cepat, nanti kebabnya dingin." Seluruh aula langsung menghela nafas lega. Bahkan beberapa pengawal terlihat hampir menangis bahagia. Harun al-Rasyid mengucap pelipisnya, "Abu Nawas, ini bukan waktu makan." Abu Nawas mengangguk serius. "Betul, tapi kalau perut kosong, otak suka salah belok." Pendeta asing memandang Abu Nawas dari atas ke bawah. "Inikah orang paling cerdas di Baghdad?" Abu Nawas menelan makanannya dulu sebelum menjawab. Kadang-kadang, ya tergantung habis makan apa." Beberapa pengawal langsung tertawa kecil. Pendeta itu tampak tidak terhibur. "Kau tahu pertanyaanku?" Sedikit. Aku tahu. Aku tadi baru dengar separuh." Pendeta itu mulai tertawa kesal. "Pertanyaanku sangat serius." Abu Nawas mengangguk. "Aku juga serius. Bahkan tadi aku serius mengunyah." Harun al-Rasyid buru-buru menyelah sebelum aula berubah jadi pasar. "Abu Nawas," katanya, "bisakah kamu menjawab pertanyaan tamu kita?" Abu Nawas mengusap jenggotnya pelan. Ia berdiri perlahan lalu berjalan mengelilingi aula. Semua mata mengikuti langkahnya. Namun bukannya langsung menjawab, Abu Nawas malah bertanya, "Kalau ada ikan mati di sungai, semua orang bangun. Siapa yang membunuhkan itu?" Pendeta mengangguk. "Apa hubungannya?" "Jawab dulu."
Pendeta menarik nafas. Mungkin nelayan, kalau tidak ada nelayan, mungkin sakit. Kalau tidak sakit, mungkin dimakan usia. Kalau ikannya masih muda, pendeta itu mulai terlihat bingung. Abu Nawas mengangguk-angguk sendiri. Nah, berarti kematian itu tidak sederhana sandal hilang. Beberapa orang mulai menahan tawa. Pendeta mencoba tetap tenang. Kau menghindari pertanyaan? Tidak, coba Abu Nawas sampai. Aku hanya sedang mencari jalan supaya otak kita tidak jatuh ke sumur. Pendeta itu menyipitkan mata. Aku tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum lebar. Itu tanda bagus. Para pengawal mulai cekikikan. Pendeta ini benar-benar kesal. Aku datang untuk jawaban, bukan lelucon. Abu Nawas mengangguk cepat. Baiklah, kalau begitu aku punya pertanyaan lain. Pendeta memejamkan mata sebelah-sebelah orang menahan marah. Apalagi? Abu Nawas menunjuk lentera di atas aula. Kalau api lentera padam, dia berhenti dramatis. Siapa yang bonus apinya? Aula mendadak hening lagi. Beberapa orang mulai saling pandang. Pendeta membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Abu Nawas tersenyum tipis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pendeta asing mulai merasa bahwa pertarungan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Sementara Harun ar-Rasyid diam-diam mulai tersenyum gesit. Karena kalau Abu Nawas sudah mulai bertanya aneh-aneh, biasanya seorang akan pulang dengan kepala lebih pusing daripada saat datang. Dan ternyata itu baru permulaan. Malam Baghdad semakin larut. Angin gurun bertiup lembut melewati lorong-lorong kota, menggoyangkan tirai-tirai kain di jendela rumah penduduk. Cahaya lentera minyak memantul di jalan batu yang mulai sepi. Dari kejauhan terdengar suara pedagang terakhir yang masih menawarkan kacang panggang dengan nada mengantuk. Namun di dalam istana Khalifah Harun ar-Rasyid tak ada satupun orang yang mengantuk. Justru semua kepala terasa semakin panas, terutama kepala si pendeta asing. Ia masih berdiri di tengah aula sambil memandang Abu Nawas dengan tatapan curiga. Sedangkan Abu Nawas malah duduk santai sambil minum teh seolah sedang menghadiri pesta pernikahan, bukan perdebatan rumit. Pendeta itu akhirnya membuka suara. Aku datang membawa pertanyaan besar. Abu Nawas mengangguk. Bagus, tetapi kau malah bertanya tentang ikan api dan api lentera. Karena ikan dan api lebih mudah dipahami daripada kepala manusia. Coba Abu Nawas sampai. Beberapa pengawal langsung menutup mulut menahan tawa. Pendeta menarik nafas panjang. Kau ini sebenarnya serius atau tidak? Abu Nawas menaruh cangkir tehnya pelan. Kalau seseorang terlalu serius, biasanya otaknya kaku seperti kemarin. Menteri tua yang duduk dekat tiang langsung berbisik ke temannya. Benar juga, roti kemarin memang keras sekali. Temannya melotot. Itu bukan pembicaraan roti. Sementara itu, Harun ar-Rasyid mulai memperhatikan Abu Nawas dengan penuh rasa penasaran. Khalifah mengenal Abu Nawas sangat baik. Kalau pria itu mulai bicara melantur, biasanya ia sedang menyiapkan jebakan logika. Dan jebakan Abu Nawas selalu berbahaya. Bukan berbahaya untuk tubuh, tetapi untuk harga diri. Pendeta asing itu lalu melipat tangan di dada. Baik, katanya tegas. Kalau kau memang cerdas, jawablah pertanyaanku secara langsung. Abu Nawas mengangguk cepat. Boleh. Seluruh aula langsung menegangkan badan. Akhirnya, mereka berpikir Abu Nawas akan menjawab serius. Namun, Abu Nawas malah bertanya, sebelum itu, aku ingin tahu sesuatu. Pendeta menghela nafas kesal. Apalagi? Kau datang ke Baghdad naik apa? Pendeta tampak bingung. Naik kuda. Kudanya sehat? Tentu saja. Makan banyak? Iya. Tidur cukup? Iya. Kalau begitu, kata Abu Nawas sambil mengusap jenggot, kudamu lebih bahagia daripada sebagian pejabat di istana. Aula langsung pecah oleh tawa. Bahkan beberapa pengawal sampai membungkuk sambil menepuk lutut. Harun ar-Rasyid ikut tertawa kecil, sedangkan para pejabat langsung pura-pura patuh agar tidak terlihat tersinggung. Pendeta itu makin kesal. Kau terus menghindar, Abu Nawas menggeleng. Tidak, aku hanya memastikan suasana tidak terlalu tegang. Kalau kepala terlalu panas, jawaban bisa kosong. Pendeta menghembuskan nafas keras. Baiklah, cepat jawab.
Abu Nawas berdiri perlahan. Ia berjalan ke tengah aula sambil memandang lentera-lentera besar di atas kepala mereka. Cahaya kuning kemasan membuat bayangannya tampak panjang di lantai malam. Aku ingin bertanya pada semua orang di sini, katanya pelan. Semua orang langsung diam. Kalau seseorang tertidur, ia berhenti sejenak, lalu bermimpi dikejar kambing sampai tercebur ke sungai. Beberapa orang mulai saling pandang bingung, dan saat bangun ternyata celananya basah. Abu Nawas menengok sekeliling aula dengan wajah serius. Siapa yang salah? Kambingnya, sungainya, atau orang yang tidur? Beberapa detik suasana hening. Lalu, brak! Seorang pengawal jatuh dari kursi karena tertawa terlalu keras. Aula langsung gaduh. Bahkan Harun al-Rashid sampai memegang perut awak sambil tertawa. Pendeta asing menatap Abu Nawas dengan wajah sambaran bingung dan marah. Itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaanku. Abu Nawas menunjuk pendeta itu pelan. Nah, itu dia masalahnya. Maksudnya, kadang manusia terlalu sibuk mencari jawaban besar. Ia melangkah pelan, sampai lupa bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab sederhana menghitung kurma. Pendeta itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, beberapa pertanyaan bukan dibuat untuk dimenangkan, tetapi untuk membuat manusia sadar bahwa pikirannya terbatas. Suasana aula mulai tenang. Kini beberapa orang tampak benar-benar memperhatikan. Namun pendeta itu belum menyerah. Aku tetap ingin jawaban. Abu Nawas menunggu, dan aku tetap ingin makan kebab lagi nanti. Pendeta hampir tersedak napas sendiri. Kenapa kau selalu bicara makanan? Abu Nawas tersenyum lebar. Karena orang lapar lebih mudah marah. Para pengawal kembali tertawa. Pendeta memijat dahinya sendiri. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertemu orang yang bisa membuat perdebatan berubah menjadi pasar malam. Harun al-Rashid lalu bersandar di sebelah sananya. Abu Nawas, katanya sambil tersenyum. Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas pura-pura kaget. Wah, aku kau bisa membaca pikiran. Aku hanya mengenal wajahmu. Kalau begitu, aku harus hati-hati. Wajahku sering menipu. Khalifah tertawa kecil. Pendeta mulai kehilangan kesabaran. Cukup, aku tidak datang sejauh ini untuk mendengar lelucon. Abu Nawas langsung merenggut sopan. Baiklah, kalau begitu sekarang aku serius. Suasana aula langsung sunyi lagi. Bahkan jangkrik di kamar sepi ikut diam. Abu Nawas memandang pendeta dulu serius. Kau bertanya siapa yang mencabut nyawa Yesus di kayu salib? Pendeta mengangguk cepat. Iya, Abu Nawas mendekat sedikit. Sekarang aku ingin bertanya. Ia menyipitkan mata. Siapa yang mencabut tidurmu tadi malam? Pendeta berkedip bingung. Apa? Kau pasti tidur. Kau pasti tidak tidur nyenyak. Bagaimana kau tahu? Karena orangnya kalau ingin menonton biasanya tidurnya pendek. Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Menteri tua bahkan berbisik. Pantas aku sering susah tidur waktu malam catur. Pendeta mencoba tetap tenang. Apa maksudnya semua ini? Abu Nawas tersenyum kecil. Maksudnya sederhana. Ia berjalan perlahan sambil kedua tangan di belakang punggung. Kadang manusia terlalu sibuk ingin menjadi paling benar, sampai lupa bahwa kebijaksanaan bukan tentang menang debat. Aula mulai hening penuh perhatian. Orang bijak. Lalu, lanjut Abu Nawas. Tidak selalu punya jawaban untuk semua hal. Lalu, tetapi ia tahu kapan harus rendah hati. Pendeta itu mulai kehilangan sedang tipisnya, sementara para pengawal kini memandang Abu Nawas dengan kagum. Namun tiba-tiba Abu Nawas kembali tertawa. Abu Nawas kembali berkata, tapi tentu saja semua orang menoleh. Aku belum selesai. Pendeta langsung menghela napas berat. Astaga. Abu Nawas tersenyum makin lebar, karena bagian paling membingungkan baru akan dimulai. Dan malam itu, tak seorang pun menyadari bahwa Abu Nawas sebenarnya sedang perlahan menyeret seluruh isi istana masuk ke dalam jebakan logika paling aneh yang pernah ia buat. Malam di Baghdad semakin sunyi. Langit hitam terbentang luas seperti kain berladru, dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkilau tenang. Dari taman istana terdengar suara air mancur mengalir pelan.
bercampur nyanyian jangkrik yang membuat suasana istana damai. Namun, beberapa dengan taman istana, isi aula kerajaan justru sedang tidak damai sama sekali. Karena semua orang mulai pusing mendengarkan logika Abu Nawas. Pendeta asing itu berdiri sambil menundukkan lidahnya. Sedangkan Abu Nawas malah terlihat semakin santai. Ia bahkan meminta tambahan kurma kepada pelayan istana. Yang manis sedikit, katanya. Otaknya lebih cepat bekerja kalau mulut bahagia. Pendeta itu akhirnya berkata dengan nada lelah, "Bisakah kita kembali ke pertanyaan utama?" Abu Nawas menjawab cepat, "Tentu, syukurlah." Tapi sebelum itu, pendeta itu langsung memejamkan mata. Beberapa pengawal mulai tertawa kecil karena sudah hafal pola Abu Nawas. "Apalagi sekarang?" tanyanya pendeta pasrah. Abu Nawas menunjuk salah satu pengawal yang berdiri dekat pintu. "Hei Hasan," pengawal itu kaget. "Saya. Kalau kau meminjam sandal tetanggamu." Hasan berhenti bingung. Lalu sandal itu hilang karena dimakan kambing. Seluruh aula mulai menahan tawa. Siapa yang harus marah? Kau, tetanggamu, atau kambingnya? Hasan garuk-garuk kepala. Kurasa kambingnya. Abu Nawas langsung menggeleng keras. Salah. Lalu siapa? Kambing tidak tahu ya. Kambing tidak tahu itu sandal. Beberapa orang mulai tertawa. Hasan berpikir keras. Kalau begitu, saya. Salah lagi. Lalu tetangga saya. Salah semua. Hasan makin bingung. Jadi siapa? Abu Nawas makan satu kurma. Yang salah adalah orang yang meninggalkan sandal dekat kambing lapar. Aula langsung pecah oleh tawa. Pendeta itu menatap Abu Nawas tidak percaya. Apapun dengan pertanyaanku. Abu Nawas tersenyum santai. Banyak. Pendeta menghela nafas panjang seperti orang yang menyesal udah datang jauh-jauh ke Baghdad. Abu Nawas selalu berjalan pelan ke tengah aula. Begini, katanya sambil memandang semua orang. Kadang manusia suka bertanya tentang sesuatu, tetapi sebenarnya mereka sedang membawa jawaban di kepalanya sendiri. Pendeta menyipitkan mata. Maksudmu, kau datang bukan untuk mencari jawaban. Aku memang mencari jawaban. Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, ia menunjukkan kitab besar milik pendeta. Kalau benar mencari jawaban, kau tidak akan membawa jawabanmu sendiri satu kali itu. Beberapa pengawal langsung berseru kagum. Pendeta itu mulai gelisah. Aku membawa kitab untuk pengetahuan. Abu Nawas tersenyum. Dan kadang pengetahuan membuat manusia sulit mendengar. Suasana mendadak lebih tenang. Bahkan Harun ar-Rasyid mulai memperhatikan dengan serius. Pendeta mencoba menyerang lagi. Baiklah, kalau kau memang bijak. Ia melangkah maju. Jawab pertanyaanku dengan jelas. Siapa yang mencabut nyawa Yesus di kayu salib? Aula kembali sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun Abu Nawas malah mengambil lentera kecil dari dekat dia. Ia mengangkatnya ke atas tinggi-tinggi. Lihat apa ini? Semua orang memperhatikan. Kalau aku memadamkan air di lentera ini, Abu Nawas menyuapi sambil hadap. Ruangan akhirnya sedikit gelap. Lalu Abu Nawas bertanya, sekarang jawab, kemana perginya aku tadi? Pendeta langsung menjawab cepat, Adam. Abu Nawas mangkuk. Tapi kenapa perginya? Tapi kemana perginya? Pendeta mulai berpikir, itu hanya cara bicara. Tidak, kata Abu Nawas santai. Kalau tadi meminta jawaban yang jelas. Pendeta berdiam. Abu Nawas melanjutkan, apakah api itu mati? Bisa dibilang begitu. Kalau mati, mayat apinya di mana? Beberapa pengawal langsung menutup mulut menahan tawa. Pendeta itu mulai kehilangan arah. Api bukan manusia. Nah, setelah Abu Nawas sambil menunjuk pendeta, berarti tidak semua hal bisa dijelaskan dengan cara yang sama. Aula mulai riuh oleh bisik-bisik kagum. Pendeta mencoba bertetap bertahan. Itu bukan jawaban. Abu Nawas mendekat sambil tersenyum kecil. Karena kau menginginkan jawaban sederhana untuk pertanyaan yang rumit. Ia duduk santai di lantai normal. Manusia sering begitu. Maksudmu, kalau hujan turun, orang bertanya siapa yang menumpahkan air. Beberapa orang tertawa kecil. Kalau angin kencang, orang bertanya siapa yang meniup. Abu Nawas mengambil kurma lagi. Kalau berbunyi,
Tengah malam, ia menepuk perutnya sendiri. Orang bertanya, siapa yang lapar? Kini seluruh aula mulai tertawa lagi. Pendeta itu tampak benar-benar kewalahan. Sementara Harun al-Rashid terlihat sangat menikmati pertunjukan itu. Khalifah bahkan berbisik pada menteri, lihat wajah pendeta. Kenapa Paduka? Seperti orang masuk labirin sambil membawa peta terbalik. Menteri langsung tertawa kecil. Pendeta akhirnya berkata dengan nada tinggi, kau hanya mutar-mutar logika. Abu Nawas Mahmud senang. Tentu saja, kau mengakuinya. Kadang logika memang perlu diputar. Ia menunjuk poin sendiri, supaya debu kesombongan jatuh. Aula mendadak hening. Kalimat itu membuat banyak orang mulai berpikir. Pendeta itu perlahan menurunkan nada besarnya. Jadi menurutmu aku sombong? Abu Nawas tersenyum lembut. Sedikit. Ya, kalau terlalu sombong, biasanya orang tidak tahan mendengar jawaban orang lain. Beberapa pengawal saling ikut ketawa. Pendeta itu benar-benar tidak tahu harus marah atau bingung. Dan itulah kekuatan Abu Nawas. Ia tidak menyerang dengan kemarahan, tetapi dengan pertanyaan yang membuat lawan tersesat di pikirannya sendiri. Lalu tiba-tiba Abu Nawas berkata, aku punya satu pertanyaan terakhir malam ini. Pendeta memandang curiga. Apalagi? Abu Nawas tersenyum sangat lebar. Kalau seseorang masuk sumur karena terlalu sibuk melihat langit, ia berhenti sebentar. Siapa yang harus disalahkan? Langitnya, sumurnya, atau kepalanya sendiri? Pendeta langsung terdiam. Seluruh aula ikut diam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, pendeta asing mulai sadar bahwa Abu Nawas sebenarnya tidak sedang menghindari pertanyaan. Ia sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan perdebatan. Namun pelajaran paling aneh dari Abu Nawas ternyata belum selesai. Karena besok malam ia berencana membuat seluruh istana tertawa sekaligus kebingungan dalam waktu bersamaan. Malam berikutnya, Baghdad terasa lebih hidup daripada biasanya. Meski pasar hampir tutup dan para pedagang sudah mulai mengulung karpet dagangan mereka, orang-orang masih berkumpul di sudut jalan sambil membicarakan satu hal yang sama. Abu Nawas. Ada yang tertawa saat mengingat cerita tentang Abu Tontera. Ada yang masih bingung memikirkan soal kambing memakan sandal. Dan ada juga yang pura-pura paham dilihat pintar. Di sebuah kedai kopi kecil dekat gerbang kota, seorang pria berkata dengan wajah serius, menurutku Abu Nawas sedang menjelaskan rahasia kehidupan. Temannya mengangguk sok bijak. Benar, sangat dalam. Penjual kopi ikut menyahut. Kalau menurutku sih, dia cuma suka bikin orang pusing. Semua langsung tertawa. Sementara itu, di istana Khalifah Harun al-Rashid, aula kerajaan sambil dipenuhi orang-orang. Bahkan malam itu lebih ramai dari sebelumnya. Banyak pejabat sengaja datang lebih awal hanya untuk melihat bagaimana Abu Nawas melanjutkan fraseologi. Para pengawal tampak bersemangat. Menteri tua bahkan membawa cemilan sendiri untuk berjaga-jaga katanya. Berjaga-jaga dari apa? Tanyanya pengawal. Dari lapar, dari kebingungan. Di tengah aula, pendeta asing sudah berdiri dengan wajah tegang. Matanya tampak lebih karena semalam memikirkan kata-kata Abu Nawas. Sedangkan Abu Nawas baru datang sambil bersandung kecil. Ia bahkan membawa semangkuk kacang rebus. Harun al-Rashid memandangnya sambil geleng-geleng kepala. Abu Nawas, ya Paduka, kenapa setiap datang kau selalu membawa makanan? Abu Nawas duduk di santai. Karena perdebatan panjang tanpa makanan bisa berubah jadi perang. Beberapa pengawal langsung tertawa. Pendeta itu memotong cepat. Aku tidak datang untuk bercanda. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, kau salah memilih Baghdad. Aula langsung pecah oleh tawa lagi. Pendeta menarik napas panjang. Dia tampak mencoba mengendalikan emosinya. Baik, katanya tegas. Aku akan bertanya sekali lagi. Abu Nawas mengupas kacang pelan. Aku mendengar. Pendeta melangkah maju. Siapa yang mencabut nyawa Yesus di kayu salib? Kali ini suaranya lebih keras, lebih menekan. Sesi aula kembali diam. Namun Abu Nawas malah menatap langit-langit aula, lalu bertanya pelan. Paduka Khalifah, Harun al-Rashid mengatalis. Ya, kalau seekor ayam bertelur di atap rumah,
Pendeta langsung memejamkan mata seperti orang yang hampir menyerah hidup. Lalu turunnya jatuh ke halaman tetangga. Abu Nawas melanjutkan santai, anak ayam itu milik siapa? Seluruh aula langsung ribut, milik pemilik ayam, tidak milik yang punya telur. Kalau telurnya pecah bagaimana? Kalau ada ayamnya terbang? Perdebatan mendadak terjadi di seluruh ruangan. Bahkan para pengawal mulai saling tunjuk. Pendeta itu menatap sekeliling dengan tidak percaya. Apa yang kalian lakukan? Menteri tua menjawab cepat. Kami sedang memikirkan anak ayam. Pendeta memegang dahinya. Astaga. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, katanya sambil menunjukkan seluruh aula. Lihat sendiri. Maksudmu apa? Manusia mudah sekali berdebat. Ia mengambil satu kacang lagi, bahkan tentang ayam yang belum menetes. Beberapa orang mulai tertawa malu. Pendeta mencoba tetap fokus. Itu bukan jawaban untuk pertanyaanku. Abu Nawas mengangguk. Betul. Lalu kenapa kau lakukan itu? Karena aku ingin menunjukkan sesuatu. Pendeta menyipitkan mata. Apa? Abu Nawas berdiri perlahan. Kadang sebuah pertanyaan bukan membuat manusia lebih bijak. Ia memandang seisi aula, tetapi malah membuat semua orang sibuk merasa paling benar. Suasana mulai tenang. Banyak orang mulai mengangguk pelan. Namun pendeta itu belum menyerah. Kalau begitu, menurutmu pertanyaan itu salah? Abu Nawas tersenyum kecil. Bukan salah. Lalu, hanya terlalu sombong. Aula mendadak sunyi. Pendeta tampak tersinggung, sombong. Abu Nawas mengangguk santai. Karena kau datang untuk belajar. Karena kau datang bukan untuk belajar. Ia mendekat pelan. Kau datang untuk menang. Kata-kata itu membuat seluruh aula terdiam. Pendeta membuat mulut, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Abu Nawas melanjutkan. Orang yang ingin belajar akan terdengar. Tapi aku mendengar. Tidak, jawaban Abu Nawas lembut. Kau hanya menunggu giliran bicara. Beberapa pengawal saling pandang kagum. Bahkan Harun Ar-Rasyid mulai tersenyum lebar. Malam Baghdad terasa jauh lebih tenang setelah tawa besar memenuhi aula istana. Suara tawa para pengawal perlahan mulai reda. Menteri tua masih sekali terkikik sendiri sambil mengusap air mata di sudut matanya. Keledai keras kepala, gumamnya pelan. Kenapa aku baru kepikiran sekarang? Temannya langsung memikir. Sudah, jangan dipikirkan lagi, nanti kau tidak tidur. Di luar istana, angin mulai bertiup lembut melewati taman kerajaan. Pohon-pohon kurma bergoyang perlahan di bawah cahaya bulan. Lentera minyak menggantung tenang di lorong-lorong batu, membuat suasana Baghdad terasa hangat dan damai seperti dongeng sebelum tidur. Namun di tengah kedamaian malam itu, pendeta asing masih berdiri diam. Untuk pertama kalinya sejak datang di Baghdad, wajahnya tidak lagi penuh keyakinan. Ia tampak lelah, bukan lelah karena perjalanan jauh, tetapi lelah karena pikirannya sendiri. Sementara Abu Nawas malah duduk santai sambil memakan kacang terakhirnya. Kacangnya habis, katanya sedih. Pengawal dekat pintu langsung menawarkan. Saya masih punya sedikit. Abu Nawas tersenyum lebar. Baghdad memang kota yang penuh kasih sayang. Pendeta akhirnya membuka suara pelan. Abu Nawas. Semua orang langsung diam. Nada suaranya kini berbeda. Tidak lagi tinggi, tidak lagi melantang. Apa sebenarnya yang kau lakukan seawal? Abu Nawas mengangkat alis, makan kacang. Beberapa pengawal kembali tertawa kecil, namun pendeta tidak memarahkan ini. Ia malah duduk perlahan di kursi dekatnya. Aku serius. Abu Nawas menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum kecil. Nah, katanya pelan, sekarang kau mulai bertanya dengan benar. Pendeta mengernyit. Apa maksudmu? Dari awal, kata Abu Nawas sambil bersandar-sandar. Kau datang membawa pertanyaan, tetapi kau tidak membawa kerendahan hati. Suasana aula mendadak sunyi. Bahkan para pengawal kini ikut pendekatan dengan serius. Abu Nawas melanjutkan, kau ingin mengalahkan orang, bukan? Kau bantah pendeta lain.
Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, kenapa wajahmu kecewa setiap kali orang tidak bingung? Beberapa orang langsung menahan tawa. Pendeta terdiam, dan kali ini ia tidak membantah. Harun ar-Rasyid memperhatikan dari singgasannya sambil tersenyum kecil. Khalifah tahu, inilah saat ketika jebakan Abu Nawas mulai terlihat jelas. Abu Nawas lalu mengambil lentera kecil di dekatnya. Api di dalamnya bergoyang lembut. Kau tahu kenapa aku bertanya tentang api? Tanyanya. Pendeta menggeleng pelan. Karena manusia sering merasa semua hal harus punya jawaban sederhana. Ia menunjuk api lentera, padahal bahkan api yang padam saja sulit jelaskan. Kemana perginya? Pendeta mulai berpikir. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut dan santai. Kadang manusia terlalu sibuk mencari siapa yang harus disalahkan, sampai lupa mencari apa yang bisa dipelajari. Menteri tua mengangguk-angguk seperti baru mendapat ilmu besar. Padahal kemungkinan besar ia hanya mengantuk. Pendeta itu menarik napas panjang. Jadi sejak awal kau sengaja membuat semua orang bingung. Abu Nawas tertawa kecil. Sedikit. Kenapa? Karena orang sombong sulit diberi nasihat secara langsung. Aula mulai dipenuhi senyum kecil. Kau harus membuatnya tersesat dulu, baru ia mau berhenti dan mendengar. Pendeta itu perlahan menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat malu. Namun Abu Nawas tidak mempermalukannya. Itulah anehnya Abu Nawas. Ia suka membuat orang bingung, tetapi jarang membuat orang terluka. Pendeta berkata lirih, aku datang ke Baghdad karena ingin membuktikan bahwa aku paling pintar. Abu Nawas langsung mengangguk cepat. Nah, akhirnya kita sampai di pintu yang benar. Beberapa pengawal sedikitkan lagi. Pendeta bahkan ikut tersenyum, tipis untuk pertama kalinya. Aku kira semua orang di sini akan takut pada pertanyaanku. Sebagian memang takut. Jawab Abu Nawas jujur sambil menunjuk menteri tua. Dia bahkan hampir pingsan semalam. Menteri tua langsung protes. Itu karena kursinya licin. Seluruh aula tertawa lagi. Suasana yang tadinya tegang kini berubah hangat. Pendeta memandang Abu Nawas dengan rasa penasaran baru. Tapi bagaimana kau bisa tetap tenang? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata santai, karena aku tidak merasa mau menang. Jawaban itu membuat aula kembali hening. Orang yang terlalu ingin menang, lanjut Abu Nawas, akan mudah marah. Ia menunjuk dadanya sendiri. Sedangkan orang yang ingin memahami akan lebih banyak bertanya daripada membayangkan jawaban. Pendeta menunduk pelan. Kini ia benar-benar mengerti. Ternyata sejak awal, Abu Nawas tidak sedang melawan pertanyaan. Ia sedang melawan kesombongannya. Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Inilah alasan Baghdad menyukai Abu Nawas, kata Khalifah sambil tertawa kecil. Kadang kau sendiri tidak mengerti dia bicara apa. Aula mendadak sunyi lagi. Semua orang menoleh pada Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata pelan. Kadang ia menatap api lentera yang bergoyang lembut. Jawaban terbaik adalah mengetahui bahwa manusia tidak selalu harus merasa paling tahu. Pendeta itu diam lama-lama. Lalu perlahan ia tersenyum, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Baghdad, ia benar-benar tertawa bersama semua orang. Namun Abu Nawas ternyata masih menyimpan satu kejutan terakhir. Sesuatu yang akan membuat seluruh istana tertawa bahkan setelah cerita ini selesai. Malam di Baghdad akhirnya mencapai ujungnya. Langit hitam perlahan berubah menjadi biru tua yang lembut. Bintang-bintang masih bertahan di langit seperti lampu kecil yang enggan padam. Angin dini hari berhembus pelan melewati taman istana, membawa aroma tanah dingin, kayu gaharu, dan teh hangat dari dapur kerajaan. Di aula istana Khalifah Harun ar-Rasyid, suasana kini jauh berbeda dari malam pertama. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi wajah penuh kesombongan. Yang ada hanya tawa kecil, wajah-wajah lega, dan rasa hangat seperti keluarga yang baru selesai makan malam panjang bersama. Pendeta asing itu duduk santai bersama para penasihat kerajaan. Bahkan tadi ia sempat tertawa saat menteri tua salah menuang teh ke mangkuk sup. Astaga,
Keluh menteri tua. Kenapa malam ini semua benda terlihat seperti cangkir? Abu Nawas langsung menjawab cepat. Karena sejak tadi kepala Tuan dipakai berpikir terlalu keras. Seluruh aula tertawa. Pendeta asing ikut tersenyum sambil menggeleng-geleng kepala. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu, Abu Nawas. Abu Nawas terlihat bangga. Banyak orang bilang begitu, dan semua orang bingung setelah berbicara denganmu. Itu juga sering terjadi. Harun al-Rashid tertawa kecil sambil menyeruput tehnya. Kadang aku merasa Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan, tetapi malah membuat pertanyaan baru. Abu Nawas bangkit santai. Karena hidup tanpa pertanyaan itu membosankan Paduka. Pengawal di dekat pintu ikut menyahut. Benar juga, temannya langsung menatap kesal. Kau jangan ikut-ikut bicara. Kemarin kau kalah debat sama penjual semangka. Aula kembali dipenuhi tawa. Di luar jendela besar istana Baghdad mulai terlihat tenang. Lampu-lampu pasar tinggal sedikit. Para penjaga malam berjalan pelan membawa tombak dan lentera minyak. Sesekali terdengar suasana langkah keledai dari jalan batu yang mulai sepi. Suasana itu membuat hati terasa damai, seperti dunia sedang beristirahat. Pendeta asing memandang Abu Nawas cukup lama sebelum berkata, "Aku baru sadar." "Apa?" tanya Abu Nawas sambil mengunyah kurma terakhir. "Sejak awal, kau tidak pernah benar-benar melawanku." Abu Nawas tersenyum kecil. "Untuk apa?" Pendeta tambah heran. "Kau bisa saja memalukanku." Abu Nawas mengatakan, "Orang malu karena kesombongannya sendiri, bukan karena orang lain." Kalimat itu membuat aula kembali hening sesaat. Bahkan Harun al-Rashid mengangguk pelan. Pendeta menatap lantai marmer yang berkilau di tempat cahaya lentera. "Aku datang ke Baghdad dengan perasaan paling benar." Abu Nawas langsung menyaut cepat. Untung pintu gerbang Baghdad cukup besar. Beberapa pengawal langsung tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu ikut tertawa kali ini, dan mungkin itulah pertama kalinya benar-benar tertawa tanpa rasa ingin menang. Abu Nawas lalu berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati jendela besar aula. Cahaya bulan menyinari sapanya yang sedikit miring. Dengan suara santai dan hangat ia berkata, "Manusia sering bertengkar karena ingin menjadi yang paling tahu." Semua orang mendengarkan. Padahal ia memandangi langit Baghdad yang emas. Langit saja tidak pernah sibuk menjelaskan dirinya. Suasana menjadi sangat tenang. Suara jangkrik terdengar lembut dari taman istana. "Orang bijak," lanjut Abu Nawas, "bukan orang yang punya jawaban untuk semua hal." "Lalu siapa?" tanya pendeta pelan. Abu Nawas tersenyum. "Orang yang tetap rendah hati meski merasa pintar." Harun al-Rashid tersenyum puas. "Bagus sekali." Namun tiba-tiba Abu Nawas menambahkan, "Walaupun tentu saja semua orang langsung menoleh, aku tetap lebih pintar daripada Hasan menjaga pintu." Pengawal bernama Hasan langsung protes. "Loh, kenapa saya lagi?" "Karena kemarin kau mencoba menyuapi keledai dengan sendok." Seluruh aula meledak oleh tawa besar. Hasan langsung membela diri. "Itu karena keledainya terlihat sopan." Bahkan pendeta asing sampai tertawa sambil mengetangi perutnya. Tawa itu terus mengalir memenuhi aula kerajaan, hangat, ringan, dan damai. Tak ada lagi perdebatan besar, tak ada lagi keinginan untuk saling mengalahkan. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang menikmati malam bersama. Tak lama kemudian, azan subuh mulai terdengar perlahan dari kejauhan. Suara itu melayang lembut di atas kota Baghdad yang mulai terbangun. Pendeta asing berdiri pelan, lalu memukul hormat pada Khalifah Harun al-Rashid. "Terima kasih atas pelajaran malam ini." Harun al-Rashid tersenyum ramah. "Baghdad selalu terbuka untuk tamu yang datang dengan hati baik." Pendeta lalu menoleh kepada Abu Nawas. "Aku akan mengingatmu." Abu Nawas mengangguk santai. "Dan aku akan mengingat kitabmu yang berat sekali. Tuh." Pendeta tertawa kecil. "Mungkin lain kali aku datang tanpa mau terlalu banyak jawaban." Abu Nawas tersenyum hangat. "Nah, itu baru perjalanan yang ringan." Pendeta itu pun akhirnya pergi meninggalkan aula istana. Namun sebelum keluar, ia sempat menoleh sekali lagi. Dan dilihatnya, Abu Nawas sedang sibuk memasukkan sisa kurma ke kantong jubahnya. Pendeta menggeleng sambil tertawa. "Orang paling aneh di Baghdad."
pun harus langsung menjawab cepat. Dan itu sebabnya aku masih diundang makan di sana, di istana. Tawa kembali pecah untuk terakhir kalinya. Sementara di luar sana, matahari perlahan mulai muncul di balik cakrawala Baghdad. Malam panjang penuh teka-teki akhirnya selesai. Dan seperti biasa, Abu Nawas tidak benar-benar memberi jawaban pasti, tetapi ia memberi sesuatu yang lebih penting. Bahkan ilmu tanpa pengerendahan hati hanya melahirkan kesombongan. Bahwa perdebatan tanpa kebijaksanaan hanya membuat kepala pening, dan bahwa terkadang senyum, tawa, dan hati yang tenang lebih berharga daripada merasa paling benar. Tamat.